Manajemen keuangan keluarga. Definisi. Manajemen keuangan adalah seni pengelolaan keuangan yang dilakukan individu atau keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien dan bermanfaat sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga sejahtera. Mengelola keuangan keluarga dengan baik merupakan salah satu kunci kesuksesan keluarga. Pengelolaan keuangan keluarga lebih rumit karena melibatkan suami, istri, dan anak. Masalah keuangan keluarga. 1. Lebih besar pasak daripada tiang. 2. Terlilit hutang. 3. Kebutuhan yang tidak terduga. 4. Lebih banyak keinginan. 5. Mengikuti tren dan gaya hidup. 6. Sulit mengendalikan nafsu belanja. 7. Prioritas keinginan bukan kebutuhan. Yang harus diperhatikan. 1. Tahu detail pemasukan dan pengeluaran. 2. Identifikasi kebutuhan. 3. Kenali kebutuhan atau keinginan dengan membuat skala prioritas. 4. Pangkas kebutuhan tidak penting. 5. Jangan tunda membayar semua kewajiban. 6. Menabung dan investasi. 7. Membuat perencanaan keuangan secara tertulis. 8. Buat daftar belanja bulanan. 9. Kurangi kebiasaan jajan. Tahu detail pemasukan dan pengeluaran. 1. Berapa pendapatan tiap bulan. 2. Hitung pengeluaran tiap bulan seperti listrik, air, telepon, belanja bulanan, cicilan. 3. Pastikan pengeluaran tidak sebesar pemasukan. Kebutuhan 50% dari penghasilan. Keinginan 30% dari penghasilan. Tabungan 20% dari penghasilan. Kebutuhan. Pisahkan 50% pendapatan untuk seluruh kebutuhan primer. Kebutuhan tersebut meliputi pangan, sandang, dan papan. Pastikan kebutuhan primer tidak melebihi 50%. Kebutuhan dapat dibagi menjadi 1. Kebutuhan saat ini per 1 bulan. 2. Kebutuhan 1 tahun. Kenali kebutuhan prioritas. Kebutuhan pokok atau primer. Kebutuhan yang harus dipenuhi karena berakibat fatal bagi keluarga. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang menunjang kebutuhan primer. Kebutuhan tersier yaitu kebutuhan yang sifatnya kesenangan atau hobi. Pangkas kebutuhan tidak penting. Membuat catatan rutin berupa kebutuhan rumah tangga tiap bulannya, berapa dana yang disimpan atau investasi dan rencana keuangan lainnya. Juga harus mengecek anggaran mana yang dibutuhkan dan anggaran mana yang harus dipotong. Buatlah rencana keuangan yang realistis dan masuk akal, jangan terlalu pelit atau hemat. Pemotongan anggaran jangan sampai mengurangi waktu bersenang-senang bersama anak dan keluarga, tapi mungkin bisa memilih tempat yang lebih murah, efektif, dan efisien. Jangan tunda bayar kewajiban. Segeralah membayar kewajiban sebelum uang habis. Kewajiban atau utang yang ditunda akan menimbulkan konsekuensi seperti denda dan terganggunya ketenangan dan kenyamanan karena tagihan. Tabungan dan investasi. Sebelum mengalokasikan dana untuk kebutuhan dan keinginan, pisahkan dulu 20% untuk ditabung. Usahakan jangan menggunakan dana tabungan. Dana tabungan akan digunakan untuk langkah selanjutnya. Tabungan bisa dijadikan dana darurat, sementara investasi bisa dijadikan tabungan masa depan. Sebaiknya uang tabungan konsisten setiap bulan dan memilih investasi yang aman dan terpercaya. Perencanaan pengeluaran tertulis. Rencana menjadi sesuatu yang penting dalam keuangan keluarga agar segala kondisi terukur dan terkendali. Mencatat atau menulis rencana dan realisasi keuangan bisa membantu keluarga memantau hal-hal yang menjadi target dan tujuan keluarga. Transaksi bulan November 2023. Penerimaan 7 juta rupiah. Gaji dan lain-lain. Pengeluaran uang sekolah 1 juta rupiah. Listrik atau air, Rp700.000. Belanja bulanan,
Rp1.500.000. Cicilan Rp1.500.000. Buat daftar belanjaan. Pengeluaran terbanyak dalam rumah tangga adalah untuk berbelanja bahan pokok dan kebutuhan rumah. Sebelum berbelanja, pastikan sudah memiliki daftar apa saja yang harus dibelanjakan, sehingga menghindari dari lapar mata, juga bisa mengecek diskon yang diberikan sehingga belanja akan lebih hemat. Mengurangi kebiasaan jajanan. Jajan termasuk pengeluaran rumah tangga yang tidak terelakkan, terutama bila keluarga doyan ngemil dan wisata kuliner. Pengeluaran tersebut berpengaruh pada kondisi tata kelola keuangan rumah tangga. Hal yang harus diperhatikan yaitu tambah pemasukan, kendalikan pengeluaran. Pikirkan sebelum pinjol. Apa tujuan meminjam? Apa sanggup bayar cicilan? Pemberi pinjaman terpercaya atau tidak? Benar sudah yakin ingin meminjam? Biar tidak terjebak pinjol ilegal, lakukan hal ini. Cek legalitasnya, sebelum menerima pinjol pastikan dulu telah terdaftar OJK. Langsung hapus SMS tawaran pinjol. Langsung hapus penawaran pinjol ilegal melalui SMS, WhatsApp tanpa persetujuan konsumen. Jaga data pribadi. Selalu waspada menjaga data pribadi. Hindari mengunduh aplikasi dan mengunggah KTP atau data pribadi di medsos. Hindari menggunakan WiFi umum dan pastikan menggunakan lembaga jasa keuangan yang berizin OJK. Berkah harta kita. 1. Pastikan harta berasal dari yang halal dan tidak tercampur yang haram. 2. Bayar zakat dan usahakan infak atau memberi walau kecil, santuni orang tua kita. 3. Bayar hutang dan komitmen dalam mencicilnya. 4. Sholat duha dan bersungguh dalam berdoa. Terima kasih sudah menonton video ini.